Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Azizul dari kelas 2 TF. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuis yang sudah saya kerjakan tadi di praktikum. Langsung saja kita masuk pada yang bagian pertama, yaitu pada pembagian footer. Oke, kita masuk dalam codingannya, footer. Nah, pada di sini karena kita disuruh membuat tampilan untuk GUES dari template sedap. Di sini saya memiliki untuk bagian navbarnya itu saya membuat nav item yang dimana nanti berisi navlink yang berisi itu ada childrennya untuk ID-nya, parameternya, dan class name-nya. Class name-nya digunakan untuk menu kelasnya digunakan untuk is activate navbarnya. Lalu pada bagian navbarnya kita cukup panggil aja navlinknya, lalu akan diisi nanti parameternya kita isi pada bagian navlinknya, tunggunya kemana, class name-nya apa gitu. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari navbar. Nah, pada bagian navbar saya di sini saya membuat dua menu. Yang pertama itu ada menu home dan menu untuk cek ketersediaan produk. Kalau menu untuk cek ketersediaan produk akan dilarikan ke cek. Oke, itu untuk yang pertama, yaitu pada bagian navbar. Nah, langsung kita lanjut yang kedua, itu untuk pembuatan hero section. Nah, pada bagian hero section ini saya letak di pada bagian page. Saya terletak juga dalam folder GUES itu hero section. Nah, pada hero section ini cukup sederhana isinya. Kita cukup tambahin section dengan backgroundnya itu background ininya Emerald 50. Kenapa berbeda nih? Lalu ada gridsnya, matnya grid columns 2. Lalu nanti akan ada nikmati produk, baru di BR kan, di sedap. Lalu nanti akan ada button untuk pesan sekarang dengan backgroundnya berwarna hijau dengan teks warna putih. Lalu nanti akan ada gambar image dari hero sectionnya. Ini merupakan tampilan untuk dari hero section. Ini merupakan template yang sudah saya pilih, yaitu Parador. Sebenarnya ini lumayan mirip ya teman-teman. Ini untuk bagian navbarnya, ini di sini bagian navbarnya. Saya cukup menggantikan warnanya saja ini. Lalu pada bagian hero sectionnya juga lumayan lah mirip. Di sini akan ada keterangannya, lalu nanti ada button pesan sekarang. Tetapi gambarnya saya tidak ikutin ini yang melenggong ini, soalnya kalau nanti tidak akan sesuai gambarnya, soalnya gambar saya sudah berbentuk love gitu. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu pada bagian about us. Nah, about us saya letakkan pada dalam folder GUES. Nah, ini merupakan untuk bagian dari tampilan about us. Di sini akan memiliki image di bagian kiri gambarnya dengan nama itu image about nama image itu about us JPG. Lalu di sini nanti akan ada teks hijau untuk tampilan about us-nya, lalu memiliki judul H2, kami merupakan produk asli Indonesia, dan memiliki deskripsi dengan teks samping MB6, teks base teks LG. Lalu ada button jelajahi produk dengan background hijau, teksnya warna putih. Ini merupakan untuk tampilan dari about us. Ini hasil dari about us ya teman-teman. Sini nanti akan ada cardnya berwarna apa tadi warnanya? Warna ini teman-teman. Font semibold. Ini merupakan untuk tampilan dari about us-nya. Karena ada button jelajahi produknya juga di sini. Untuk pada referensinya seperti ini teman-teman, saya ambil lumayan mirip untuk template-nya saya terapkan. Sini warna merah, saya ubah di sini berwarna hijau. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari about us. Lalu kita masuk ke bagian produk unggulan. Nah, pada bagian produk unggulan ini saya memilih template itu pada bagian yang ini teman-teman, produk unggulan. Ini kan dia almost popular destination, saya buat itu produk unggulan dari sedap. Sini ada mie, gambarnya saya tetap sama ya teman-teman, mie. Nanti ada button untuk lihat semua, ini akan menampilkan list produk apa aja yang tersedia dari produk sedap. Tuh. Ini merupakan diambil dari data JSON. Ini merupakan codingan untuk pada bagian produk. Sini kita import dulu terlebih dahulu, kita ambil dari file JSON produk unggulan. Nah, ini untuk buat variabel untuk membuat
yang gambar yang kiri pertama yang pada ini teman-teman. Sini. Lalu di sini kita memiliki headernya, produk unggulan dengan teks abu-abu. Lalu ada nanti button juga, lihat semua yang pada bagian kanan tadi dengan border hijau dan teks hijau. Dan ketika dipencet dia berwarna hijau juga teman-teman. Lalu di sini untuk kontennya berbagai macam produknya tadi. Ada gambarnya, namanya, lokasi, harganya, lalu bintangnya. Sedikit ini sih kita ganti aja warna hijau teman-teman. Teks hijau. Nah, supaya bintangnya berwarna hijau ya di sini. Ini untuk yang pada bagian kiri. Lalu yang bentuk kart kecilnya kita pakai sini maps produk, lalu produk.apa.id, .gambar, .nama, sesuaikan dengan yang ada pada data JSON kita. Ini kita diubah teks hijau. Nah, ini merupakan untuk tampilan dari produk unggulan kami yang diambil dari data JSON. Lalu selanjutnya itu ada bagian review. Nah, pada bagian review ini saya mengambil di template Parador. Ini pada bagian ini teman-teman. Menurut saya lumayan mirip. Nah, untuk codingannya seperti ini. Testimoni kita letak di bagian text. Testimoni. Nih. Pertama jangan lupa kita import dulu data JSON-nya. Ini merupakan untuk supaya kita bisa ngeset kita pakai use stat ya teman-teman. Ke samping gitu. Lalu kita miliki judul sini, H2-nya apa kata mereka dengan teks warna abu-abu. Lalu ada gambarnya juga teman-teman. Teks image-nya. Nah, ini merupakan codingan untuk pada bagian testimoni. Nah, lalu terakhir untuk tampilan daripada footernya teman-teman. Di sini saya letak pada bagian komponen sekarang akan dipanggil terus footer Guest. Saya buat namanya di sini. Di sini kita miliki judulnya sedap yang pada bagian kiri bawah. Lalu nanti kan ada logo-logo dari Facebook, Twitter, Instagram, dan Google. Lalu nanti kan ada navigation di bawahnya, ada informasi tentang kami, lokasi, jam operasional, promo. Nanti akan ada ini pesan produk, menu lengkap, paket spesial. Nah, inilah lengkapnya ya teman-teman untuk pada bagian footer. Nah, bagian pada referensi saya ambil footer seperti ini. Menurut saya lah lumayan mirip ya teman-teman untuk pada bagian footernya. Nah, lalu terakhir itu ada soal pertama untuk sebelum itu teman-teman kita membuat layoutnya terlebih dahulu pada bagian apps. Kita buka dulu pada bagian layout. Nah, kita buat quiz layout untuk tampilan dari quiznya. Di sini saya panggil navbar, outlet, footer, dan quiz. Nah, pada bagian hero section, lalu ada about us dan produk, testimoni itu saya masukin kepada bagian komponen homepage, teman-teman. Komponen homepage. Nah, di sini saya gabungin semua. Kalau nanti akan di pada penerapan layoutnya bagaimana? Nah, pada penerapan layoutnya seperti ini teman-teman pada bagian apps-nya. Kita slash homepage untuk tampilan awalnya, lalu untuk cek ketersediaan produk, dan bintang ini untuk apabila page-nya tidak tersedia. Oke, itu untuk merupakan soal nomor 1 untuk mengimplementasikan dari website yang kita pilih. Ini untuk website yang sudah saya buat. Lalu kita masuk selanjutnya itu untuk bagian cek ketersediaan produk. Nah, pada cek ketersediaan produk ini kita memiliki data JSON. Yang pertama itu ada kode produknya, nama produk, dan harganya berapa, dan stoknya berapa. Nah, jika kita masukkan nama produknya PRD 001, maka akan tampil produknya yang ada itu berapa jika stoknya tersedia. Nah, jika tidak tersedia akan menampilkan pesan seperti ini, produk saat ini sedang habis, mohon tunggu atau hubungi admin. Kalau dia ada akan menampilkan produknya, stoknya ada berapa. Nah, bagaimana sih kalau dia produk yang kita cari itu nggak ada, maka dia akan menampilkan kode produk itu tidak ditemukan. Nah, bagaimana penerapan codingannya diberlakukan untuk di bagian codingannya kita letak pada page guys. Di sini saya banyak menggunakan menggunakan use stats, check circle, exclamation triangle, time circle, dan shopping basket untuk iconsnya teman-teman.
Nah, jika dia di sini juga ada. Kalau dia inputannya kosong, akan menampilkan pesan error. Nah, kode produk tidak perlu kosong, maka dia akan menyalakan yang kondisi yang ini, teman-teman. Jika dia kode produk minimal 4 karakter, mungkin coba kita pilih cuma buat masuk satu. Nah, akan menampilkan kode produk minimal 5 karakter. Jika nggak ada, akan menampilkan status not found. Nah, jika stoknya akan status itu menampilkan set available, dan jika dia bisa dari 0 akan menampilkan set status available. Setelah itu maka dia empty, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal panggil-panggil aja. Di bagian formnya kita masukin pada bagian launchingnya kita masukin set kode, handle submit, gitu-gitu, teman-teman. Nah, jika statusnya baru kita masukin kondisi di sini. Jika statusnya ada, maka dia akan menampilkan produknya berapa dan stok yang tersedia itu berapa. Nah, jika statusnya itu tidak ada, maka akan menampilkan produk mohon tunggu atau restock kembali. Nah, jika statusnya itu not found, maka akan menampilkan kode produk yang ditemukan tidak ditemukan. Pastikan Anda memasukkan kode yang benar. Lalu nanti sini akan menampilkan icon untuk shopping basketnya. Nah, kondisi di sini akan dipakai pada bagian di bawah sini, teman-teman. Jika statusnya berapa, sesuai statusnya berapa. Nah, ini merupakan untuk penerapan dari cek ketersediaan produk ya, teman-teman. Nah, mungkin itu sekian saja penjelasan video saya mengenai quiz yang sudah diberikan Bapak kemarin. Itu quiz aplikasi Sedap ya, teman-teman. Ini sudah buat, tapi kata sudah pasti kami sudah. Oke, sudah. Ini merupakan tampilan akhir dari website yang sudah buat. Oke, segitu saja teman-teman untuk penjelasan video kali ini mengenai quiz yang sudah saya kerjakan. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Sampai jumpa di next video. Saya harap pembuatan tugas video saya ini mendapatkan nilai yang maksimal. Saya Teguh Alizul, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.